Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah serta inayah. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Farida Febriantika dari Prodi Statistika 2021 dengan NIM 2161125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang jalan persulit diri. Permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita adalah hasil dari dramatisasi yang kita lakukan sendiri. Kita lebih banyak merasakan penderitaan sebagai akibat dari perbuatan kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri, dan kepanikan kita sendiri. Ternyata, kesemua itulah yang membuat kita menjadi merasa tertekan dan terbebani. Padahal, jika kita sikapi dengan kepala dingin, pikiran jernih, dan hati yang lapang, kita tidak akan merasa kerepotan menghadapi segala kenyataan yang terjadi pada hidup kita. Sebagai contoh misalnya, seorang yang merasakan sakit pinggang, kemudian dia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Sebelum berangkat, ia bercerita kepada temannya tentang apa yang dia rasakan. Ia sempat ia sampaikan segala kekhawatiran jika seandainya yang ia derita adalah penyakit ginjal, maka ia akan menghadapi resiko pengobatan dan perawatan yang tidak sederhana dan mahal. Bahkan, ia pun menceritakan kegelisahannya seandainya ternyata ia harus mengalami gagal ginjal dan menjalani cuci darah dan seterusnya dan sebagainya. Semakin orang ini menceritakan ketakutan dan kekhawatirannya, maka semakin terbebanilah ia, semakin streslah ia, beban yang datang disebabkan ketakutan-ketakutan yang ia hadirkan sendiri dari pikiran atau dugaannya sendiri. Padahal ia sama sekali belum menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Hal seperti inilah yang banyak terjadi pada diri manusia, yang kemudian menimbulkan penderitaan jiwa di dalam diri mereka sendiri. Maka kendalikanlah diri sebisa mungkin agar terhindar dari sikap mendramatisir masalah yang sedang terjadi. Janganlah larut di dalam jebakan-jebakan sikap yang mempersulit diri sendiri. Karena sikap-sikap seperti itulah yang akan semakin memperbesar kesulitan dan penderitaan di dalam diri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 286 berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zalim terhadap hamba-hambanya. Tidak ada ketetapannya yang di luar batas kesanggupan hamba-hambanya. Kesemuanya sudah terukur. Tidak ada yang berat dan tidak ada yang tidak bisa dihadapi. Adapun berat adalah karena kita kurang ilmu dan kurang iman dalam menghadapi kenyataan yang terjadi pada diri kita. Sehingga kita keliru dalam menyikapi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Jadi saudaraku, hidup ini bagaikan siang dan malam. Kita siap menghadapi siang karena kita tahu persis apa yang akan kita lakukan pada siang hari. Kita pun tidak panik saat malam menjelang karena kita tahu apa yang akan kita lakukan di waktu malam. Bahkan tidak jarang kita sangat mendambakan malam segera datang karena kita tahu akan ada manfaat yang akan kita peroleh di waktu malam. Demikian juga tidak jarang kita menantikan datangnya waktu siang karena tahu bahwa ada hal yang menyenangkan yang akan didapatkan di waktu siang. Memang benar tidak jarang babak kehidupan yang menimpa kita terasa sangat berat dan getir. Tapi itu semua sama sekali bukan alasan bagi kita untuk mendramatisir keadaan, kemudian merasa beralasan untuk tenggelam dalam kesedihan, seolah kemalangan adalah nasibnya. Ketika ada yang memuji kita, kita harus mawas diri bahwasanya pujian tersebut tidaklah cocok untuk kita. Kita dipuji sebenarnya bukan karena kelebihan kita, akan tetapi karena orang yang memuji kita tidak mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Ia tidak mengetahui kejelekan-kejelekan kita yang tersembunyi, sehingga apabila keta kita ketahui ilmunya, ketika kita mendapatkan pujian, maka kita tidak akan terjebak untuk mendramatisir diri, membohongi diri karena pujian tersebut dengan bentuk sikap membangga-banggakan diri karena pujian tersebut. Jika kita mengetahui ilmunya, maka sikap yang akan kita lakukan adalah mengembalikan pujian tersebut kepada sang pemilik pujian sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha agung lagi maha terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan trik yang sangat baik untuk diteladani supaya kita tidak terjerat dengan jebakan pujian manusia. Yang pertama, selalu mawas diri agar tidak terbuai oleh pujian orang lain. Oleh karena itu, setiap kali ada yang memuji beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menanggapinya dengan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku karena apa yang dikatakan oleh orang-orang itu." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, menyadari sepenuh hati bahwa hakikat pujian adalah topeng dari sisi gelap kita yang tidak diketahui orang lain. Ketika ada yang memuji kita, itu lebih karena ketidaktahuan tentang sisi kejelekan kita. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW dalam menanggapi pujian, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui dariku." Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, kalaupun pujian yang dilontarkan kepada orang lain terhadap kita memang benar ada di dalam diri kita, Rasulullah SAW mengajarkan kita agar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan pribadi yang lebih baik. Apabila mendengar pujian, Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira." Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga saat kita mendapat cacian. Jika kita tahu ilmunya, kita tidak akan panik, kita justru akan bersikap tenang dan mendengarkan cacian itu. Karena bisa jadi cacian itu adalah informasi untuk kita tentang diri kita supaya kita mau mengevaluasi dan memperbaiki diri. Karena orang yang paling mulia saja, yaitu Nabi Muhammad SAW, mendapat hinaan dan cacian, apalagi kita yang kemuliaannya sangat jauh di bawah beliau. Jika kita benar menyikapi hinaan orang lain terhadap kita, maka hinaan itu justru akan mempertinggi derajat kita. Demikian juga ketika kita sakit. Jika kita mengetahui ilmunya, maka kita akan selalu siap menghadapi keadaan ini. Ketika sakit menimpa kita, maka kita akan menyadari bahwa orang yang sakit adalah ladang rezeki bagi para dokter dan perawat. Kita juga akan menyadari bahwa sakit adalah satu episode di dalam hidup kita yang juga harus kita nikmati. Bukanlah Rasulullah SAW sendiri yang menjanjikan bahwa kita akan digugurkan dosa ketika kita sakit bagaikan daun-daun kering yang berguguran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jangan mempersulit diri. Tidak perlu mendramatisir kenyataan yang terjadi. Hadapi saja, jalani saja hidup ini. Tidak perlu panik saat melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Juga tidak perlu berbangga diri bisa melihat kenyataan yang sesuai dengan harapan. Serahkan setiap yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan yang terjadi di dunia ini hanyalah sedikit dan semu belaka. Ada kenikmatan yang jauh lebih besar tiada batas dan sejati di akhirat kelak. Sahabat, tidak ada kesengsaraan yang kekal di dunia ini, malah kesengsaraan itu sendiri yang adalah hasil rekaan atau akibat dari sikap kita sendiri yang keliru menyikapi kehidupan dunia ini. Jika manusia menemukan suatu ujian di dalam hidupnya, maka sesungguhnya ujian tersebut sudah datang satu paket dengan kemudahan atau jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Nasr, yaitu surat ke-94 di ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekian sedikit kultum yang bisa saya bawakan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.